Nggak bisa, ini nggak boleh. Nggak, bapak, ya udah telepon, ih nggak Kayak aku tuh di situ melakukan sesuatu pelecehan, padahal aku tidak melakukan pelecehan apapun. Kisruh yang melibatkan Atta Halilintar dan Ardi Bakri semakin memanas, setelah insiden mengejutkan terjadi pagi tadi. Atta diketahui telah mengobrak-abrik kantor TV One yang merupakan milik Ardi Bakri. Ardi merupakan salah satu tokoh besar dalam industri media Indonesia. Sikap Atta yang begitu ekstrim menciptakan kekhawatiran di kalangan publik, sebab ia tampak jauh berubah dari sosok yang dikenal sebelumnya. Dalam konteks ini, dinamika antara Atta dan Ardi Bakri semakin panas. Keduanya terlibat perseteruan yang berasal dari pemboikotan Atta oleh pihak TV One, di mana kontrak dan kerjasama di berbagai bidang digital serta endorsement dihentikan secara sepihak. Keputusan ini membukakan luka dalam karir Atta dan mengakibatkan kerugian besar, diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Sebelum insiden di kantor TV One terjadi, para ahli psikolog telah mengungkapkan bahwa kondisi mental Atta tampak goyah. Perilakunya kini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan emosional. Dia tampak mengalami tekanan yang berat akibat semua yang terjadi, termasuk boikot dari berbagai stasiun televisi, ungkap seorang psikolog yang menilai kondisi psikologis Atta melalui analisis perilaku di media. Pagi tadi, dalam kondisi emosional yang tinggi, Atta datang ke kantor TV One dan mulai berulah. Tanpa berpikir panjang dan menunjukkan sikap defensif, ia mulai mengobrak-abrik ruang kerja, menggeledah berkas dan barang-barang milik staf, bahkan berteriak marah. "Kalian tidak berhak memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak akan tinggal diam," serunya dengan nada menggelegar, menambah ketegangan di ruangan tersebut. Insiden ini mengguncang para staf yang berada di lokasi. Banyak yang merasa ketakutan menyaksikan Atta berbuat onar di kantor yang seharusnya menjadi tempat profesionalisme. Keterangan dari beberapa saksi mata menegaskan bahwa Atta berperilaku layaknya orang yang kehilangan kendali, seakan-akan dipenuhi dengan emosi yang tidak terarah dan bertindak tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakannya. Sebagai penguasa media, Ardi Bakri tentu tidak tinggal diam. Setelah menerima kabar bahwa kantornya telah diobrak-abrik, Ardi pun segera bergegas menuju lokasi. Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga menyangkut integritas perusahaan. Tindakan himpunan orang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Ardi saat berada di lokasi kejadian. Dalam langkah tegas, Ardi berbicara kepada Atta, menuntut agar ia menghentikan tindakan tersebut dan keluar dari kantor. "Saya sudah memberi ruang bagi Anda untuk berbicara dengan baik. Namun, jika Anda memilih untuk berulah seperti ini, Anda hanya akan menunjukkan betapa Anda tidak menghargai diri sendiri dan orang lain," seru Ardi dengan penuh emosi. Kejadian ini semakin mempertegas bahwa perseteruan antara Atta dan Ardi bukanlah sekadar konflik biasa, tetapi terjalin dalam lapisan sejarah dan dendam panjang. Sejak pemboikotan, Atta merasa terdesak dan berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki citranya, tapi langkah-langkahnya justru menempatkannya dalam posisi yang semakin buruk. Melalui segala tindakan konyol yang diperlihatkan oleh Atta, dia justru semakin menambah daftar panjang kesalahan yang telah ada. "Ini sangat memalukan, dan saya berharap dia bisa menyadari dampak dari perilakunya," ungkap seorang pengamat industri kepada wartawan.